buang air besar, ya, itu kalau di padang pasir mencari perlindungan seperti ada batu di balik batu itu. Kalau malam juga begitu, kegelapan begitu, tanpa ada WC, ya, tanpa ada tempat khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepadaku, terima kasih, khudil idawata, ambilkan tempat air, fantolaqo, lalu beliau pergi, hatta tawaro, sampai tidak kelihatan anni dariku, faqada hajatahu, lalu beliau menunaikan hajatnya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan, cuma keadaannya tidak seperti sekarang, Pak. Ya, apalagi di tempat kita. Ini ada Mughirah bin Syu'bah, itu pernah disuruh oleh Rasulullah mengambilkan tempat yang berisi air. Lalu Rasulullah setelah diambilkan, beliau fantalaqa, pergi, ya, hatta tawarau anni, sampai ia tidak kelihatan dariku, ya. Lalu faqada hajatahu, beliau menunaikan hajatnya. Dulu kalau orang beol buang air besar, ya, itu kalau di padang pasir mencari perlindungan seperti ada batu di balik batu itu. Kalau malam juga begitu, kegelapan begitu, tanpa ada WC, ya, tanpa ada tempat khusus. Sampai suatu riwayat itu begini. Jadi pada saat itu istri Rasulullah itu kalau buang air besar malam-malam umpamanya, ya, itu ke padang pasir karena tidak ada tempatnya, ya begitu saja, ya, ngono kok ya eling-eling ndonggone tambak, eling-eling ndonggone sawah. Nek nggone Pak Haji Wasik iki udah tambak, ngisi iki udah tambak begitu, muga-muga ono nggone, ya. Kalau ditambak itu beda, Pak, dikasihkan tempat begitu. Makanya ono guyonan begini. Jadi ngapunten, ya, ya saiki gak ono bae. Kita ngengek di atas tambak, di bawah itu banyak ikannya. Wis ditunggu sampai ikan, ya. Lalu guyonane gini, nek ono wong wedok ngising, iku iwake langsung mari melayu. Tapi di sing lanang ngising, iku enggak melayu-melayu iwake iku. Nah, kenapa? Cinta ini kok gak logo-logo iku ya. Kok gak jatuh-jatuh sing iku ya. Jadi jenteni ae tibake duduk dari Pak Saleh, ya. Itu guyon-guyonane nggone tambak itu begitu, ya, termasuk sawah. Nah, ini zaman Rasulullah juga begitu. Istrinya Rasulullah itu nek ngengek, ya nggak ada tempatnya, Pak. Ya cari perlindungan di batu-batu atau di tempat kegelapan kalau malam. Sampai dalam riwayat Sayyidina Umar itu bilang, ya Rasulullah, mbok yoho istri jenengan itu nek ngengek itu digekno nggon ngono lho. Apa jawab Rasulullah? Belum ada perintah. Kalau belum ada perintah tidak berani, ya. Nah, setelah pertanyaan Sayyidina Umar itu, akhirnya turun, ya, ayat hijab untuk apa? Yang gampangannya yang kayak dangan apa? Ya, semacam itu.
Jadi ini juga Rasulullah SAW ketika minta kepada Mughirah bin Syu'bah air karena Rasulullah mau menunaikan hajat, setelah dibawakan tempat air ini Rasulullah fantolako menghilang pergi sampai Mughirah ini nggak melihatnya lagi. Lalu Rasulullah menunaikan hajat di sana, semacam itu Pak ya. Lalu saya itu pernah ditanya, Ustadz, kalau ngapunten orang suami istri ke tempat wisata Pak, umpamane tetes hutan-hutan itu loh Pak ya, di tempat-tempat hutan Coban Rondo ya, Coban Talun, sak bojo gak kuat, terus nek umpamane sampai jima do alam terbuka bagaimana ya? Ojo citiru Pak Yusuf gini ya. Jadi kalau sampai jima di alam terbuka bagaimana? Ngapunten, ini kita sampaikan karena ini ilmu Pak ya. Imam Nawawi dalam kitabnya ya menjelaskan bahwa orang yang jima ya tentu jangan suami istri gitu ya, ambil tonggone ya jelas gak oleh kan gitu Pak Soleh ya. Suami istri itu boleh, ngapun sekali lagi, boleh jima di alam terbuka dengan syarat satu, tidak ada yang melihatnya ya, tidak ada yang melihatnya. Ada hadis lagi yang menjelaskan begini, seandainya suami itu meminta kepada istrinya, istrinya wajib menunaikannya meskipun nduk punuke unta. Nduk punuke unta itu kan nduk perjalanan Pak. Nih saiki ku ya nduk kendaraan lah, nduk mobil, monggo. Tapi aja sepeda motor Pak, apa mana liwat gone pasar kono. Dik aku gak kuat ini sepeda motor kene wae. Nduk ini Mas, nduk pasar iki. Wah gak oleh itu. Nah, ini artis nonton nggak boleh. Kalau tidak ada yang melihat boleh. Ya, ini yang ngomong ulama dan dasar hadisnya juga ada. Ya, cuma tidak boleh ada yang melihat. Termasuk ngapunten sekali ngapunten. Ya, ini jawab bahkan sangat penuh, tapi juga harus disampaikan Pak. Ini salah BKB kan ya. Jadi Pak Soleh sudah nikah ya? Wah, sudah nggak apa-apa wis ya. Ada pertanyaan juga dari tempat yang jauh, makanya saya bikin konten ya. Kata Pak Yusuf, Pak Yusuf, konten saya ini sangat penuh, makanya dolarnya kuning. Ya, tidak dapat dolar dari sana karena penuh. Tapi ini apa? Agama, ilmu agama kita sampaikan ngapunten. Kalau kita pernah mendengar oral seks gitu Pak ya, nah itu bagaimana hukumnya? Kalau orang itu malu-malu terus tidak mau mempelajari, maka kesimpulannya pasti salah Pak. Nah kalau kesimpulannya salah itu disampaikan ke sana, maka kesalahannya kemana-mana ya. Jadi ngapunten, semuanya pasti tahulah oral seks ya. Ternyata apa di dalam hadis itu disebutkan bahwa ada seseorang sahabat yang tanya, ya Rasulullah, mana saja yang saya harus tutupi dari istri saya? Ya, mana saja harus tutupi? Kata Rasulullah, tidak ada yang harus ditutupi terhadap istri. Ya, nah istri itu sebagai ladang, maka bercocok tanamlah di sana sesuai dengan keinginanmu. Di dalam beberapa kitab itu boleh apa saja terhadap istri kita, apa saja, gaya apa saja, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya bebas boleh. Yang tidak boleh pertama, apabila istri kita itu sedang haid atau nifas, itu tidak boleh. Yang kedua,
tidak boleh melalui belakang, artinya dubur. Gaya lewat belakang boleh, ya, pun Pak ya. Tapi memang begitu Pak, ya, itu boleh. Gaya apa saja, apalagi kalau di Fathul Izar, ya, itu malah nemen itu. Terus kedua, ngapunten, saya juga ditanya ini mau saya ngomong juga, gak enak tapi gak diomong ya memang kan ya. Hukum ngapunten, menjilati kemaluan lah, gampangan gitu, oral seks, itu bagaimana? Malah menurut madhab Hambali, ada kitab di Al-Mughni, kitab yang lain itu madhab Hambali, itu sunnah, malah disunnahkan sebelum jima. Untuk apa? Untuk membangkitkan daripada gairah istri, tapi sebelum jima. Kalau setelah jima tidak ada kesunahan dari sebelumnya. Ini di kitab-kitab madhab Hambali, ya, termasuk di madhab Syafi'i, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi juga dianjurkan untuk meningkatkan gairah istri, ya. Bahkan dalam kitab itu sampai begini, jangan sampai kamu itu mencari kepuasan sendiri tanpa menyertakan istri, ya. Sampai oke ini gimana apa ngaji ini gimana ya, tapi memang berkenaan dengan itu tadi, ya, itu tabu ya, tapi ini di dalam kitab-kitab itu, di dalam hadis itu ada, ya. Makanya kita sampaikan kepada orang yang sudah menikah. Alhamdulillah, ya, Pak Soleh sudah menikah, jadi saya nggak ragu-ragu lagi nanti, ya. Jadi tapi ini juga tidak boleh sembarangan dikasihkan kepada anak-anak yang belum menikah. Tentunya caranya harus berbeda, ya. Diperbolehkan. Jadi itu kok ngomongnya yang semacam itu, ya. Ini karena ilmu agama dan harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan, lalu orang ini tidak paham, memutuskan sendiri bahwa yang begitu itu dosa, yang begitu itu haram. Nah ini malah masalah. Oh nggak ngerti, jadi ngkei fatwa yang salah, dolu sesat, menyesatkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.